Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, sedikit belajar memahami agama kita, yaitu dinul Islam. Tapi mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, biasanya hari Rabu ini kajiannya kita ada kitabnya tersendiri gitu ya, hadis Arba'in Nawawi sebetulnya. Tapi karena sudah hatam, tapi saya banyak lupanya walaupun sudah hatam, padahal masih muda. Nah, makanya ini sejak pertemuan kemarin sampai pertemuan kali ini, insyaallah kita masih tematik ya, bukan tematik ya, terserah ustadznya gitu. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita carikan buku atau kitab yang pas yang akan kita kaji di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang ada apa di usia senja. Ada apa kira-kira? Jadi judulnya pertanyaan nih. Ada apa di usia senja? Ya kan saya juga akan masuk usia senja kalau sampai ya, tapi nggak tahu juga kalau sampai. Jadi kita akan membahas hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita sudah memasuki usia senja, usia tua. Ya gak harus itu juga judulnya Bapak Ibu ya. Jadi buat judul sendiri lah, biar sedikit kreatif sedikit. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, hal yang pertama yang perlu kita ketahui ketika sudah memasuki usia senja, apa yang paling nampak pertama? Apa? Menurunnya fungsi ya tubuh gitu kan ya. Fungsi kesehatan fisik itu sudah menurun, dan ini memang fitrah, itu sunnatullah. Jadi kita emang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya merangkak, nanti sebelum meninggal dunia usia tua merangkak lagi, dan begitu seterusnya, kemudian dia meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di usia senja kita dapat melihat bahwa kondisi fisik kita akan menurun, dan itu yang memang diisyaratkan dalam Al-Quran. Banyak sekali sebetulnya ya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perjalanan manusia dari sisi fisiknya.
banyak ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Salah satunya misalkan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Yasin misalkan ayat ke-68, kata Allah, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalq, kami akan kembalikan dia kepada kejadian awalnya. Jadi kembali seperti apa? Anak-anak. Itu fitrah itu sunnatullah, tidak perlu ya apa ya? Ya mohon maaf itu, ya. Jadi seperti itu memang. Jadi Allah sudah menegaskan orang yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah kembalikan kondisinya seperti sedia kala, seperti dulu masih anak-anak. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Misalkan juga Allah sebutkan di Quran surah Ar-Rum ayat ke-54, kata Allah, Allahul ladzi ja'ala lakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Al-ayat. Dialah Allah yang menciptakanmu dalam keadaan lemah, bayi. Bayangkan bayi untuk BAB saja harus dibantu di tempat dan seterusnya. Jadi kata Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah masa lemah itu Allah kemudian berikan kekuatan, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa. Periode berikutnya Allah mengatakan lagi, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah mereka mengalami masa-masa yang prima, Allah kembalikan mereka dalam keadaan dha'fa wa syaibah, lemah dan beruban. Tapi saya beruban juga kayaknya, padahal belum tua. Jadi ternyata kembali lagi lemah dan dia beruban. Jadi itulah bagian dari siklus kehidupan manusia seperti itu, dah bagian dari sunnatullah. Lagi ayat yang bercerita tentang siklus kehidupan kita manusia. Allah sebutkan di Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-70 dan Al-Hajj ayat ke-5 di pertengahan ayatnya, panjang ayatnya. Jadi kata Allah, "Tsumma yuraddu ila awdalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a." Jadi ketika orang itu sudah menginjak usia tua, usia senja, kata Allah, kami kembalikan mereka kepada keadaan yang lebih rendah pikun. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, kemudian mereka tidak ingat apa yang mereka ingat dulu, katanya. Jadi dulu mereka tahu, sekarang tidak tahu, karena itu tadi fikun likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, dan mereka tidak mengetahui sesuatu yang dulunya mereka ketahui. Mereka tidak ingat sesuatu yang dulunya mereka ingat. Nah itulah siklus kita, dan kita kayaknya sampai kepada masa-masa itu juga itu ya, kalau belum meninggal dunia gitu kan, kalau belum keburu mati. Ketemu Bapak Ibu ya? Jadi yang pertama tadi, di usia senja kita mengetahui bahwa kondisi fisik kita akan kembali lemah sebagaimana
dulu kita masih bayi juga dalam keadaan lemah. Mata mulai rabun, bahu mulai membungkuk, kemudian gigi mulai ompong, kemudian kulit mulai keriput, yang dulunya glowing sekarang burik katanya, dan seterusnya. Nah, itu rambutnya dulu hitam, gemulai dan seterusnya, tiba-tiba jadi rontok dan habis putih. Itu siklus kehidupan kita. Termasuk di usia-usia senja kita mengalami makan kacang-kacangan, katanya apa biasanya? Asam urat, gitu kan. Kemudian makan daging, apa biasanya? Kolesterol dan seterusnya. Maka minum teh manis, kencing manis, diabetes dan seterusnya. Artinya sesuatu yang dulu ketika masa muda itu enak, nyaman, ternyata ketika sudah masuki usia-usia tua, makanan yang dulu enak jadi bukan hanya tidak enak, malah berbahaya. Nah, itu. Makanya disebutkan oleh para sebagian ulama, ta'amul kibar sammun lil-shighar atau ta'amul shighar sammun lil-kibar. Makanan orang tua itu boleh jadi racun bagi anak, sebaliknya makanan anak-anak boleh jadi racun bagi orang tua. Kalau kita usia 30-an makan sate enak, bagi bayi 1 tahun nggak bisa. Sebaliknya sate bagi usia 30 tahun enak, bagi orang tua 70 tahun ke atas apa biasanya? Dan seterusnya itu. Kita merasakan fisik kita menjadilah lemah, kembali kepada sedia kala. Sate borogo. Misalkan sebelah bagi anak usia 20 tahun enak, bagi usia 70 tahunan, nah itu nggak bisa, diare. Kenapa? Karena itu tadi kepedesan katanya, tapi udah tutup ini. diajak pergi jauh, biar lupa pulangnya nanti ke sana. Kalau makan goreng apa biasanya gorengan itu menyebabkan apa biasanya kalau makan minyak ya? Kolesterol, asam urat dan seterusnya. Itu kalau udah usia tua. Jadi makanan apa aja sudah harus selektif. Kalau bagi Mas Ridwan semuanya masuk gitu. Habis itu keluar lagi gitu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, pertama usia senja itu yang paling kita lihat adalah menurunnya kondisi fisik, membungkuk dan seterusnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, yang perlu kita ketahui ketika sudah memasuki usia senja, bahwa usia senja kita itu adalah ladang untuk meningkatkan amal-amal soleh. Sebagaimana hadis yang sering kami sampaikan, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
man tala tuba man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sungguh beruntunglah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Jadi orang-orang terbaik itu salah satunya adalah ketika Allah berikan dia panjang umur, ternyata kemudian baik amalnya. Baik amalnya. Kan usia Nabi Muhammad itu kisaran 60 sampai 70. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku itu adalah kisaran 60 sampai 70. Tapi sudah ada yang lebih 70, misalkan Bude Parti, ada nggak dia Parti? Misalkan Eyang gitu. Kemudian Pak Fauziddin udah 70 ya, hampir 70, hampir offset gitu ya Pak Fauziddin, hampir offset. Sisanya adalah bonus. Nah ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, umur yang panjang itu menjadi potensi bagi kita untuk menjadi orang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini potensi sebetulnya itu ya. Jadi berbahagialah orang-orang yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti amalnya akeh katanya. Kata amal baiknya berarti banyak, tapi ada juga semakin panjang umurnya dosanya semakin banyak. Insya Allah kita tidak termasuk di situ. Jadi umur bertambah, pahalanya bertambah. Dan sering kami sampaikan bahwa sangat logis sekali ketika Nabi mengatakan bahwa orang yang panjang umurnya itu menjadi orang terbaik, karena ketika dia beramal soleh, Allah lipat gandakan pahalanya, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia meninggal, dosanya habis, tinggal yang tersisa adalah pahala yang melimpah ruah itu tadi. Misalkan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat ke-9 dan surah Al-Fat surah 48 ya, ayat terakhirnya. Kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Jadi Allah menyediakan, mempersiapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dua hal yang Allah sediakan. Pertama, maghfirah, ampunan, dan pahala yang melimpah. Jadi sekali kita sholat, dosa diampuni, pahala dilipat gandakan. Sekali kita puasa, dosa diampuni, pahala dilipat gandakan. Sekali kita zakat, dosa diampuni, pahala dilipat gandakan, dan begitu seterusnya. Makanya wajar orang yang panjang umurnya, baik amalnya, salah satu tipe orang terbaik. Nah, ini berarti Bude calon orang terbaik ini insyaallah ya. Bude Parti, kemudian yang termasuk Pak Fauzi kan. Pak Iqbal juga calon insyaallah. Calon orang ya, semuanya lah, semuanya calon orang-orang terbaik semuanya. Kalau masih muda berarti dosanya masih sedikit gitu. Amalnya sudah banyak, masih pelan contohnya. Masih muda berarti dosanya masih sedikit, amalnya sudah banyak. Gitu. Kenapa? Al-Fat ayat terakhir ada enggak ya?
Iya, 29. Ya betul. Posisi kanan atas, asik. Ya contoh saja. Ya, bukan atas sebetulnya, pertengahan. Al-Hidayat apa? Jadi itu Bayu rahimahullah, usia senja, usia tua, panjang umur, potensi menjadi orang-orang terbaik. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, wala yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Tidaklah seorang mukmin itu bertambah umurnya kecuali dia akan bertambah kebaikannya. Itu dahsyat sekali itu. Jadi bagi orang-orang mukmin ketika diberikan tambahan umur, berarti Allah berikan tambahan pahala kebaikan. Itu. Jadi bagi orang mukmin itu umur sangat berarti, dalam artian berarti bertambah kebaikan, bertambah pahala. Termasuk doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi itu kan, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, tambahan hidup kami itu menjadi ziyadatan lana fi kulli khair, menjadi tambahan dalam kebaikan. Jadi ditambah umur kita berarti ditambah kebaikan kita. Itu ada yang hafal nggak doanya ini? Kata Nabi, doanya waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kemudian ketika ada orang yang mati muda, misalkan usia 22 meninggal dunia gitu, itu baik juga, artinya Allah ingin bersegera menghentikan keburukan-keburukan yang dia lakukan. Betul atau tidak itu? Betul. Jadi ketika ada orang muda kemudian meninggal dunia, itu artinya Allah sayang kepada orang itu. Allah ingin segera menghentikan keburukan yang dia lakukan. Itu baik juga jadinya. Itu. Apa tadi doanya? Waj'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadi beristirahat dari keburukan ketika anak-anak muda bukan dibunuh Bapak Ibu ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil ke Baitullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua Pak Ibu. Kemudian kita masuk yang ketiga. Hal yang perlu kita catat ketika kita membicarakan tentang usia senja, bahwa usia senja itu adalah saat mengambil tabungan amal ibadah di usia muda. Bisa dipahami enggak? Jadi usia senja itu adalah saat dimana kita memanen pahala kita di usia muda. Maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah, amalan yang kita lakukan di usia muda itu adalah investasi di kala usia senja. Contoh sederhana ya. Ketika ada orang di usia mudanya dia rutin istiqomah sholat tahajud, kemudian dia usia senja, usia tua sudah pikun, sudah katakanlah tidak bisa sholat tahajud lagi, maka orang yang seperti ini tetap dicatat pahala tahajudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa itu. Luar biasa itu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza maridal 'abdu aw safara yuktabu lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan perjalanan musafir, maka akan dicatat baginya pahala sebagaimana amalan yang dia lakukan ketika masih sehat dan masih dalam tidak bermukim. Nah itu kan enak gitu ya. Jadi ketika usia muda bersegeralah, masih sehat bersegeralah meningkatkan, merutinkan amal-amal soleh. Kenapa? Karena ketika dia sakit, katakanlah udah dia pikun, maka amalan yang dulu dia istiqomahkan ketika masih sehat tetap akan dicatat. Alhamdulillah. Contoh misalkan Bude, Eyang, saya pastikan Eyang rajin tahajud, baik. Insya Allah dulu ketika belum pikun atau ibadah-ibadah yang lain. Maka ketika sudah pikun dan seterusnya, amal baik yang dulu dikerjakan itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saking apa ya? Saking murahnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan termasuk tadi musafir Bapak Ibu ya. Musafir juga sama. Misalkan kita biasa sholat duha, sering istiqomah baca Quran 1 juz sehari. Kemudian kita melakukan perjalanan ke Surabaya selama beberapa hari. Lah otomatis di Surabaya karena kita bertamu gitu kan ya, tidak memungkinkan untuk ngaji 1 juz atau tidak cukup waktu untuk katakanlah sholat duha dengan khusyuk dan seterusnya. Maka sekalipun kita belum sempat membaca Quran, belum sempat sholat duha dan seterusnya, duha yang biasa kita rutinkan itu, bacaan Quran yang biasa kita rutinkan itu tetap dicatat. Jadi jangan sampai berkecil hati. Jadi kira-kira amalan kita yang sudah istiqomah apa kira-kira ini? Ingat ya, amalan yang rutin yang akan dicatat. Kalau yang amalan putus-putus itu nggak masuk itu. Jadi rojaah kan gitu ya. Rojaah masuk gitu. Senyum putus-putus tidak masuk. Jadi amalan yang betul-betul istiqomah betul-betul rutin. Kalau kita uzur melakukan itu, tetap dicatat amal pahalanya itu. Disengaja. Enggak kok. Mudah-mudahan diberi hidayah. Jadi ketika masih muda, Bapak Ibu rahimakumullah, masih sehat, masih sugeng katanya, sugeng. Sugeng kan bener kan itu. Loh. Oh iya. Masih sehat maksudnya, segera mengistiqomahkan, merutinkan amal-amal kebaikan. Ustadz, gimana kalau dulu masa muda saya nggak rutin? Ya nggak apa-apa, masih banyak kesempatan gitu kan. Alhamdulillah. Tapi insya Allah semua orang, sering kami sampaikan, punya masa lalu yang kurang baik semua itu. Mungkin dulu pernah nyolong nyembu mungkin gitu. Atau mungkin nyolong apa gitu kan, masa-masa anak-anaknya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah diberikan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada anak muda itu, Mas Ridwan ya contohnya. Jadi sudah rajin beribadah sejak muda, dan itu investasi ketika sudah tua. Amin itu, amin. Investasi ketika udah usia tua, usia senja. Itu yang keberapa Bapak Ibu ya?
Yang ketiga, ada Umi nggak nyatat kayaknya ini. Sudah balik. Yang ketiga itu. Jadi usia muda itu apa namanya? Amalan usia muda itu investasi kita nanti di usia tua, usia senja itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang keempat yang perlu kita perhatikan ketika sudah memasuki usia senja adalah selayaknya mengurangi kecintaannya terhadap dunia. Kenapa ini kami sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah? Sering kami sampaikan, jangankan yang muda, yang tua kalau dengan urusan dunia itu juga sregep katanya. Juga bernafsu. Itu ya. Apalagi usia 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Usia di 40 tahun itu biasanya yang jadi pikirannya adalah bagaimana dan suki katanya. Betul Mas Bang? dan suki katanya. Tapi saya nggak tahu, tapi saya cukup yakin ya, ini sebetulnya dirasakan oleh Bapak Ibu juga. Betul atau tidak? Iya. Saya cukup yakin itu bahwa ini adalah sesuatu yang dulu juga pernah dialami. Betul nggak, Ben? Nggak betul katanya. Nah, satu udah yang ngakuin. betul. Dan itu memang salah satu ciri manusia. Itu ya. Sebagaimana ayat yang sering kami sampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surah Al-Adiyah ayat ke-8. Kata Allah, sungguhnya manusia itu lihubbil khairi lasyadid, betul-betul besar cintanya terhadap harta. Besar cintanya itu. Besar. Walaupun saya juga cukup yakin Bapak Ibu di sini yang udah usia tua sudah sedikit berkurang kecintanya terhadap dunia itu. Betul atau tidak itu? Walaupun tidak hilang gitu ya, tapi insya Allah berkurang. Sisa 2% katanya. Kenapa Iqbal? Bahkan Allah sebutkan wa tuhibbul mala hubban jamma. Sesungguhnya kalian itu duhai manusia mencintai harta dunia itu hubban jamma, dengan kecintaan yang begitu dalam cintanya itu terhadap dunia. Kalau yang muda-muda mungkin kita mengatakan wajar lah gitu kan ya. Walaupun gak wajar juga gitu ya. Tapi yang tua-tua ini sebetulnya harus lebih bisa. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah mengurangi kecintaan terhadap dunia itu kami sampaikan di sini terutama bagi orang-orang tua, karena ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rabbunu adam wa tashubbu minhu ithnan, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umri. Ada orang yang sudah memasuki usia senja tetapi dia masih bernafsu pada dua hal, kata Rasulullah. Al-hirsu 'alal mal, dia masih bernafsu kepada harta, wal hirsu 'alal umri, dan dia masih panjang angan-angan. Usia saya masih 80 tahun, tak nyalak aja lah gitu. Daftar pilkada gitu kan. Ya nggak apa-apa sebetulnya, nggak apa-apa kalau tujuannya apa? Baik, padahal udah pikun gitu kan ya. Masih aja mau nyalak, nyogok lagi gitu kan ya. Itu berarti dia belum berkurang kecintaannya terhadap dunia, masih panjang angan terhadap urusan
dunia. Gitu. Jadi selalu merasa muda dalam urusan dunia, tetapi merasa tua dalam urusan ibadah, urusan akhirat. Ada atau tidak itu? Ada. Ada. Bisa dipahami Bapak Ibu ya kalimat ini? Jadi merasa muda dalam urusan dunia, semangat maksudnya, tapi merasa tua dalam urusan akhirat, gitu kan? Orang tersebut tidak bisa menanggalkan selimutnya ketika subuh, katakanlah. Padahal selimut itu ringan, tetapi dia mampu angkat besi 100 kilo. Kalau selimut waktu subuh tidak bisa. Gitu. Jadi dia merasa muda dalam urusan dunia itu, tapi merasa tua, merasa tidak kuat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Apa tadi? Nomor 4. Lupa saya. Oh iya, mengurangi kecintaan kita terhadap dunia, Bapak Ibu. Layak ini. Ya banyak sebetulnya ya indikasi-indikasi bahwa memang kecintaan kita terhadap dunia itu sedikit berkurang. Contohnya misalkan kita rajin bersedekah, itu tanda bahwa kecintaan kita terhadap dunia semakin berkurang, karena sedekah itu berat Bapak Ibu ya, berat. Sudah kerja berangkat pagi pulang pagi lagi, ternyata kemudian disedekahkan, kan emang sebetulnya ya. Jadi bisa kita lihat kalau kita sudah cukup istiqomah, bersedekah, berinfak walaupun mungkin nominalnya sedikit, itu bagian dari tanda insyaallah kecintaan kita terhadap dunia mulai berkurang. Termasuk juga tandanya ketika ada yang hilang dari tangan kita, tidak bersedih, tidak kecewa, tidak stres, tidak stroke. Karena kan banyak orang stres gara-gara apa? Pilkada sudah kadung nyogok, hartanya habis, kalah pilkada, stroke setelah itu. Stres. Itu berarti jelas nampak sekali itu. Berarti dia sudah besar sebetulnya kecintanya terhadap dunia. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada yang hilang dari tangan kita berupa harta itu, kita tidak terlalu bersedih karena harta kita letakkan di tangan, bukan di hati. Tapi pernah saya cerita dengan uang 200.000 mau nangis gitu ya. 200.000 padahal itu. Itu saya itu, insyaallah Bapak Ibu di sini enggak ya. Nah itu. Itu kena tipu ya 200.000 itu. Mau nangis gitu. Jadi itu. Kemudian yang ketiga tandanya kecintaan kita terhadap dunia itu berkurang, bisa dilihat seperti apa kita mencari nafkah Bapak Ibu ya. Apakah memilih jalan yang halal ataukah memilih jalan yang haram. Kalau orang yang memang berkurang kecintaannya terhadap dunia, tentunya dia akan memilih rezeki yang halal. Kalau orang sudah tidak peduli, yang penting kaya, dia tidak akan peduli dari mana harta dia dapatkan, apakah dengan jalan halal ataukah dengan cara haram. Makanya sering kita dengar yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya. Jadi katanya itu yang haram aja susah, apalagi yang halal. Padahal tidak seperti itu. Justru pekerjaan halal itu
lebih mudah daripada yang haram. Pernah ayam halal atau tidak? Halal. Jualan seblak halal. Itu mudah itu. Gak perlu ijazah, gak perlu daftar apa-apa. Cukup buat seblak, buka toko, dijual aja gitu ya. Payu gitu. Mudah. Jadi pekerjaan halal itu jauh lebih mudah daripada yang haram. Justru yang haram susah. Nyolong ayam susah atau gampang? Susah. Orang-orang pada tidur jam 1 dia rela bangun gitu. Masuk kandang ayam, nyamuk segala gitu. Tidak ada. Susah ternyata jadi maling ayam itu. Bisa. Bangun jam 1, gelap gulita, masuk kandang ayam banyak teleknya, digigit nyamuk barang gitu. Susah. Setelah itu ketahuan digebukin orang, susah ternyata. Termasuk pekerjaan jadi koruptor, susah atau gampang? Susah itu. Daftar CPNS dulu gitu ya. Harus sekolah S3 dulu gitu ya. Setelah itu baru bisa korupsi. Setelah itu dihukum. Susah ternyata pekerjaan haram itu. Yang mudah adalah pekerjaan halal itu. Jadi jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Jangan dibalik. Jadi yang halal, yang haram aja susah, itu slogan nggak benar itu. Yang benar adalah yang halal itu mudah gitu. Jauh lebih mudah daripada yang haram. Cukup mungkin Bapak Ibu ya. Jadi cukup mungkin insya Allah bisa disampaikan pada sedikit terakhir. Masih ada lagi nih, sedikit aja. Jadi di usia senja ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga selain meningkatkan amal-amal soleh, di saat yang sama meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, sering atau pernah kami sampaikan, anak muda yang berbuat dosa itu dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Tetapi yang lebih dibenci lagi oleh Allah, sudah tua masih dangdutan gitu kan ya. Usia 70 tahun, 80 masih apa? Campur sari apa gitu. Masih dangdutan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi anak muda berbuat dosa itu dibenci oleh Allah, tapi lebih dibenci lagi adalah orang tua masih doyan berbuat maksiat dan dosa, padahal kulitnya sudah bau tanah katanya. Bukan saya yang bilang itu, tapi ustazah itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahmatullah, ada setidaknya 5 hal yang bisa kita poin-poin yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan di usia senja. Sedikit mengulang apa yang pertama, bahwa kondisi kita semakin menurun. Yang kedua, usia senja potensi untuk menjadi orang-orang terbaik. Kemudian yang ketiga, usia muda kita, amal ibadah yang kita lakukan di usia muda itu investasi kita di usia senja. Kemudian yang keempat, usia senja layak mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali kecintaan terhadap dunia. Kemudian yang keempat, usia senja sudah selayaknya meninggalkan sama sekali perbuatan. Yang kelima ya, usia senja sangat layak sekali meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Semoga bermanfaat ya, dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
udah sembuh. Kalau sembuh